Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan malam ini kita masih ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam rangka kajian tiap hari Rabu malam di Lembaga LPG NAS untuk mengikuti acara kuliah umum. Kuliah umum LPG NAS materinya Ulumul Quran. Dinamakan Ulumul Quran yakni ilmu-ilmu untuk mempelajari perlik-perliknya Quran, pernik-perniknya Quran dari berbagai sudut pandangnya. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang lafadz ala. Ini salah satu lafadz yang kategorinya jenis kata huruf dan sering keluar, sering muncul berbagai ayat di berbagai ayat. Maka kita semakin hafal, semakin kenal dengan lafadz ala. Ala atas, ala artinya atas. Akan kita bahas lafadz ala yang bermuatan ulumul Quran. Pertama kita kenal dulu profil singkatnya lafadz ala. Profil singkatnya saya buka pada tampilan berikutnya. Lafadz ala arti aslinya adalah atas. Arti aslinya atas. Arti bebasnya kepada. Ini dari berbagai Quran terjemahan di Indonesia itu ada kata ala, diberikan bahasa tafsir bebas kepada. Kalau terjemahannya atas. Atas loh ya, jangan diartikan di atas. Salah, nggak pakai di. Ala atas. Atas, lafadznya lain lagi. Berbunyi fauqa. Kalau fauqa di atas. Kalau ala atas. Ala arti aslinya atas. Arti bebasnya kepada. Ala dalam sudut pandang kajian ulumul Quran namanya adalah huruf jar. Huruf yakni bermaksud kata batu, jar yakni bermaksud mengkasrohkan. Yakni lafadz ala kalau ketemu kata berikutnya yang berjenis nama atau benda, yang lafadznya nama atau benda itu tulisannya normanya akhiran doma, maka karena didahului ala, maka harokatnya akhiran doma berubah menjadi kasroh, namanya dijar. Apa secara bahasa jar? Diseret jatuh, seret jatuh, menyeret jatuh. Makanya harokatnya jatuh ke bawah. Jadi berawal dari di atas huruf doma, contohnya alkitabu, akhirnya bu, gara-gara didahului ala, alal kitabi, dari bi, dari jar, dari jatuh ke bawah, terseret jatuh. Nah, ini hikmahnya, harokatnya berada di bawah huruf, jadi kasroh. Ala bisa mengkasrohkan kata berikutnya. Apakah semua kata bisa dikasrohkan oleh ala? Oh tidak. Ibarat ilmu persilatan, kesaktiannya ala terbatas. Ya. Kesaktian ala terbatas. Tidak semua kata bisa dikasrohkan. Contohnya aladina. Aladina akhirnya na. Meskipun didahului ala, ya tetap ala ladina, tidak berubah menjadi akhiran kasroh ala ladini. Ya. Oh, berarti kesaktian huruf ala itu terbatas dong. Iya. Enggak semua kata berikutnya bisa dikasrohkan, enggak semuanya, terbatas. Nah, kata-kata apa saja yang tidak bisa dikasrohkan oleh ala, itu ilmunya dipelajari tingkatan paket 7 di Lembaga LPG NAS. Namanya ismun mabniun, isim kategori mabniun. Apa mabniun? Harokatnya tetap. Ya, untuk mengetahui lafadz apa saja yang tidak bisa dikasrohkan ala, dipelajari di tingkatan paket 7. Ayo, yang merasa masuk ruang kelas ini, anggota paket 7 kalau udah tahu, karena di paket 7 oleh ustaznya masing-masing diajarkan tentang Iqrobul Quran, paling mendasar ketika di paket 7. Kan sifatnya ala adalah menempel. Ala itu menempel. Jadi ala itu memang arti sifatnya atas, bukan berarti bermaksud makasih, bukan loh ya. Jadi misalnya
Spidol di atas meja, ala, ya ini apa? Kalau tergeletak di meja. Lampu di atas karpet, karena lampunya nggak nempel di karpet, Bapak nggak boleh pakai ala. Namanya pakai fauko. Oh, berarti ala dan fauko, kalau ala itu nempel, kalau fauko tidak nempel. Ala sifatnya menempel. Jadi segala benda yang tergeletak nempel, entah nempelnya di atas benda itu, atau nempelnya di samping kanan atau kiri benda itu, misalnya ada foto nempel di dinding, ya, karena nempel pakai ala bahasa Arabnya. Meskipun nempelnya di samping bukan di atas dinding. Nah, karena ala bersifat menempel. Ala arti aslinya atas, ala arti bebasnya kepada, ala namanya huruf jar, ala sifatnya menempel. Contoh yang pertama, yakni lafaz ala sebagai kata sandang bagi kata kerja atau fiil dakhola. Saya baca perkata dulu ya. Ini contoh ayat yang bermuatan kata kerja atau fiil yang kata sandangnya memakai huruf ala. Tepatnya saya mengutip dari Ali Imran 37. Temanya tentang kisah Nabi Zakaria pada zamannya Maryam ketika masih masih kecil. Ulama setiap kali namanya perbuatan sering terjadi, istilahnya setiap kali. Ulama setiap kali. Dakhola alaiha, kalau perkata dakhola artinya masuk. Alaiha kalau perkata atasnya. Siapa yang masuk? Zakaria, yakni Zakaria. Nah, karena dakhola artinya masuk dan kata semuanya masuk menemuinya. Itu siapa? Ini karena mu'annas, kata ganti perempuan, maka bermaksud kepada Maryam. Setiap kali kulama, setiap kali Zakaria, yakni Nabi Zakaria, dakhala alaiha, masuk dalam kurung menemuinya. Di mana tempatnya? Al-mihraba, di mihrab. Di tempatnya Maryam yang tempatnya bilik secara pribadi sebutannya mihrab. Wajada, dia mendapati, dia ini siapa? Zakaria. Indaha, di sisinya, ya ini siapa? Maryam. Ada apa di sisi Maryam? Rizkon, yakni rizki. Pola, dia berkata, dia siapa? Zakaria. Ya Maryamu, wahai Maryam, Anna, ini kalau perkata, Anna sama dengan kaifa. Bagaimana? Bisa sama berada tanya. Bagaimana? Cuma bedanya kalau kaifa, tanya caranya. Misalnya, bagaimana caranya? Kalau Anna, tanya kemampuannya. Maka terjemahnya Anna, bagaimana mungkin? Arti hasilnya, bagaimana mungkin? Arti bahasa tafsir bahasanya, dari mana? Anna lagi, kalau berkata, bagaimana mungkin kamu mempunyaimu? Arti bebas sedikit, bagaimana mungkin kamu mempunyai? Karena yang maksud kamu adalah Maryam alias perempuan, maka berbunyi laki, tidak laka. Anna laki hada. Bagaimana mungkin kamu mempunyai ini? Hada bermaksud riskon. Gitu. Ada kata dakhola masuk ala atas. Kalau dakhola kata sandanya pakai ala, suatu tempat atau lokasi yang lebih tinggi. Nah, dari pemahaman dakhola kata sandangnya Allah inilah maka para mufasir memberikan penafsiran bahwa biliknya Maryam itu lokasinya tinggi. Jadi ibaratnya menuju ke dalam itu harus naik. Entah naik lantai berapa, entah naik tangga berapa, pijakan tangganya itu anak tangganya, pokoknya tempat yang lebih tinggi. Jadi ya untuk masuk ke bilik Maryam itu maksudnya nggak datar, ya agak tinggi. Ya, karena pakai Allah. Jadi dakhala alaiha, masuk menemuinya ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ini para fasir memberikan pemahaman karena kata sandang dakhala pakai lafaz ala, maka masuk ke tempat yang lebih tinggi. Itu pakai ala. Nah ya, ini contoh ala statusnya sebagai kata sandang bagi kata kerja dakhala atau fiil dakhala. Makanya saya tuliskan ini, dakhala kalau sendirian dia masuk. Kalau dakhala ditambah ala, dia masuk ke tempat yang lebih mana? Mihrabnya Maryam. Ini contoh satu. Ala sebagai kata sandang pada suatu fiil. Contoh kedua, sama ya, fiilnya atau kata kerja masuk. Tapi di sini pelakunya mereka. Dakhulu. Kalau dakhola dia masuk, kalau dakhulu mereka masuk. Contohnya saya mengutip dari surat Yusuf. Nah, ini kalau kita mendengar nama surat Yusuf langsung terbayang oleh kita. Apa bayangan kita? Namanya surat Yusuf pasti berisikan secara temanya adalah mengkisahkan tentang Nabi Yusuf. Benar kan ya? Jawabannya benar, iya betul. Contoh sini ya.
Yusuf 58. Waja'a ikhwatu Yusuf. Waja'a ikhwatu Yusufa. Waja'a dan datang karena ja'a pelakunya tertulis sebelah kiri sudah ada ikhwatu Yusufa, maka urutan mengartikannya subjek dulu baru predikatnya. Siapa subjeknya? Akhwatu Yusufa. Mana predikatnya? Ja'a. Maka diartikannya urutannya wa ikhwatu Yusufa ja'a. Dan saudara-saudara Yusuf datang. Datang kemana? Kemana dalam kisah ini? Datang ke Mesir maksudnya. Lanjutannya, fadakhalu alaihi, maka mereka masuk dalam kurung masuk menemuinya. Ini siapa? Yakni ya bermasuk kepada Yusuf. Fadakhalu alaihi, maka dia masuk menemuinya. Nah ya, ini Yusuf. Lanjutannya fa'arafahum, maka yakni Yusuf ketika ruangannya dimasuki oleh saudara-saudaranya itu, ini adegannya singkat to the point aja ya. Jadi adegannya Yusuf sedang kedatangan tamu saudara-saudaranya sendiri itu. Tapi mereka nggak kenal bahwa itu Yusuf. Karena Yusuf kostumnya sebagai petinggi Mesir, kostumnya entah pakai apa ya, kepalanya itu sampai mereka membuat tidak kenal. Kalau apalagi barangkali zaman Yusuf itu masa pandemi ya pakai masker. Udah pakai masker, pakai kacamata hitam, wah sudah dikenal. Fa'arafahum, maka dia yakni Yusuf arafahum mengenal mereka. Wahum sedangkan mereka munkiruna lahu, sedangkan mereka munkiruna, yakni mereka dalam kurung merasa asing. Lahu baginya atau padanya, itu adalah Yusuf. Jadi nggak kenal, pokoknya merasa asing, munkirun merasa asing. Nah, ini contoh lafadz dakhulu juga kata sandangnya ala. Kalau tadi kisah Maryam, sekarang kisah Yusuf. Nah, kenapa pakai ala juga dalam kisah Yusuf? Jawabannya adalah karena bermaksud bahwa mereka itu masuk ke ruangan tersebut, bermaksud niatnya adalah ingin menemui sosok yang lebih tinggi. Jadi bukan ala bermaksud tempatnya tinggi, tapi kedudukan orang di tempat itu derajat tinggi daripada mereka, gitu maksudnya. Oh, berarti kalau ada kata kerja dakhola ditambah ala itu bermaksud dua dong. Iya, betul. Bermaksud dua, yakni ala bermaksud tempat yang lebih tinggi atau sosok yang ingin ditemui adalah sosok yang lebih tinggi kedudukannya. Bermaksud dua. Dakhola ala, kalau dalam kisah Zakaria dan Maryam, masuk ke mihrab Maryam ke tempat tinggi. Tapi kalau dalam kisah Yusuf, dakholu ala, bukan bermaksud ruang Yusuf tinggi, tapi kepada Yusuf kedudukannya adalah pejabat petinggi Mesir. Jadi kedudukannya lebih tinggi dibanding tamunya itu, dibanding mereka. Ini hikmahnya lafadz ala menjadi kata sandang bagi kata kerja dakhola atau dahulu. Karena di sini kebetulan contohnya dahulu, maksud saya contohkan dahulu wawalid ya. Kalau sendirian dahulu mereka masuk. Kalau dahulu ditambah ala, mereka masuk menemui. Ala menemui sosok yang lebih tinggi kedudukannya. Ini contoh yang kedua. Lafadz ala juga sebagai kata sandang bagi dakholu. Sekarang berikutnya. Sekarang kita bandingkan ala dengan ila. Karena di berbagai ayat, ala dengan ila itu ada kan saling berpasangan. Saling berpasangan dari berbagai ayat. Jadi ada suatu ayat di Al-Quran itu yang bunyinya mirip-mirip. Mirip-mirip lafadznya, hanya bedanya yang satu pakai ala, yang satu pakai ila. Kalau arti perkata ala atas, kalau ila kepada. Ini ya, ala atas, ila kepada. Supaya kita itu mudah ingat artinya ala. Ingat ya, lafadz ala di tenggorokan ain ala. Nah, tulisan ala kalau tulis Latin A-L-A-A, ala gitu ya. Tapi kalau huruf A-nya di tenggorokan, maka tanda petik di atas itu ala. Ala artinya atas, tulisan atas sama berulang A, A-T-A-S, atas. Berarti ingat ala, ingat atas. Kebetulan sama-sama hurufnya A awalannya. Ala atas. Di mana pulpennya di atas, di atas, di mana di atas agar kita ngomongnya ke Arab-Araban ya, ketularan ala atas. Ya. Ala atas kalau ila kepada. Ini contoh perbandingan ala dan ila karena saling berpasangan di berbagai ayat ala dan ila. Kalau tadi ala sebagai kata sandangnya, kata kerja dakhola, sekarang saya tampilkan ala berpasangan dengan ila. Ala atas, ila kepada. Contohnya, ada kata berbunyi anzalna alaikal kitab. Contoh yang bawah, anzalna ilaikal kitab.
Kalau arti perkata, anzalna kami menurunkan, alaika atasmu, alkitabah kitab. Kalau yang bawah, anzalna kami menurunkan, ilaika kepadamu, alkitabah alkitab. Titik. Bedanya yang warna merah ya, alaika atasmu, wahai Muhammad. Yang bawah, ilaika kepadamu, wahai Muhammad. Akan kita ungkap apa hikmahnya ya. Allah itu berfirmannya dalam suatu ayat kadang-kadang pakai alaika, kadang-kadang pakai ilaika. Ini kita ungkap pada pertemuan kali ini. Perbedaan paling mendasar ala dan ila, apalagi disambung dengan kata alaika dan ilaika. Kita buka contohnya tampilan berikutnya. Contoh lafadz alaika, saya kutip dari surat Az-Zumar 41. Nama suratnya Az-Zumar, Zumarol. Zumar itu rombongan. Zumar yang rombongan. Nah, ya. Itu yang duduk paling belakang itu, ya. Tuh, 2, 3, dan nama orang itu juga mau rombongan itu ya, acara Gus itu ya, studi tour ya. Rombongan studi tour itu LPG DKI Jakarta mengadakan rombongan studi tour. Studinya kemana Ustadz? Ya, ke rumahnya Ustadznya. Turnya kemana? Ya, ke wilayahnya ketua kelas ya, di Batu Malang sana. Ketua kelasnya Malang. Saya baca berkat dulu ya. Inna sesungguhnya kami, tasmu alkitabah kitab linnasi bagi manusia bil haqi dengan benar atau dengan kebenaran. Famani, nah ini nunnya aslinya sukun karena kasroh. Nah, kalau berkata faman, berikutnya alifnya dibaca kasroh ihtada. Masih ingat ya, kaidah membaca alif di awal kata berbunyi a, i, atau u, tergantung huruf ketiga bunyinya apa. Coba kita bayangkan taknya doma. Misalnya berbunyi tuda gitu. Mari kita bayangkan taknya kasroh. Tidak, maka alifnya berbunyi kasroh. Ihnya fathah, alifnya tidak fathah, tetap kasroh. Ihtada gitu. Oh, berarti alif di awal kata pilihan bunyi cuma 2 dong. Iya, cuma 2. Kalau enggak berbunyi u atau berbunyi i, tidak boleh berbunyi a. Kenapa tidak boleh? Jawabannya adalah alif itu kalau di awal kata apa? Kata kerja maksudnya. Alif kalau di awal kata pengen berbunyi a, harus ada hamzahnya di atas. Ini karena nggak ada hamzahnya, maka alifnya sol. Makanya dalam ini sama di Quran standar Madinah ada kode sot ya, sot pasol ini inisial wasol di atas alif ada kode sot kecil wasol, alif sambungan. Kalau perkata dibaca ihtada. Faman, maka barang siapa ihtada, dia mendapat petunjuk. Jangan dirikan dia diberi petunjuk, salah. Dia mendapat petunjuk. Fali nafsihi, jumlahnya tuh 2, 3, 4 kata. Fa maka li bagi nafsi diri hidupnya maka bagi diri. Waman dolla dan barang siapa dolla itu dia telah sesat. Fa innama maka sesungguhnya lah atau sesungguhnya hanyalah yadillu alaiha. Kalau berkata dia sesat atasnya alias sesat sendiri. Wama anta dan tidaklah kamu atau engkau boleh alim atas mereka biwakilin dalam kurung menjadi atau sebagai wakil lah nih arti bahasa pelindung di sini sebagai pelindung. Wama anta mar yang tidaklah gara-gara ada bi di sini biwakil bi. Nah kaidah seperti ini udah pelajari tingkatan paket 1 ketika Al-Baqarah ayat 8 karena pertama kali nemu lafadz ma artinya tidaklah itu di Al-Baqarah paket 1 video 1 maksudnya. Yang merasa anggota kelas paket 1 tahu ya. Al-Baqarah ayat 8. Ya, berbunyi akhirnya wa mahum bimuminina. Ya. Wa mahum bimuminina. Wa mahum dan tidaklah mereka bi kalau ada bi maka mar tidak. Nah, sama di sini wa ma anta alaihim biwakilin. Nah, anzalna alaika. Kami menurunkan atasmu. Ini pakai Allah. Ini contoh yang pakai Allah. Anzala, maaf ya, anzalna kami menurunkan alaika atasmu. Anzalna kalau kata seandainya pakai Allah maka mengandung pengertian menurunkannya secara langsung. Secara langsung. Maksudnya apa langsung? Arahnya dari atas ke bawah. Ibaratnya dari langit secara gaib langsung ke bawah ke bumi menuju Rasul langsung. Dan kitabnya langsung menempel menyatu ke dalam diri Rasul, langsung menempel. Ya, langsung menempel. Ingat bahwa kalau kita mengetahui atau menemukan kata-kata Alkitabah dan ayat itu tidak semua kata-kata kitabah pengertiannya bermaksud sesuatu benda fisik yang dijilid kayak buku gitu, bukan. Ada kalanya bermaksud lembaran-lembaran yang di lembar itu bertuliskan firman Tuhan juga sama disebut Alkitabah juga. Nah, jadi lafadz Alkitabah dan satu ayat tidak bermaksud
kepada benda yang dijilid jadi kitab buku bentuk sekarang Quran, bukan gitu. Ada kalanya bermaksud kepada lembaran yang berisikan firman Tuhan. Itu juga sebutannya Alkitab. Meskipun cuma selembar. Meskipun cuma beberapa ayat. Itu Alkitab juga. Karena Rasul menerima Al-Quran secara suara. Tetap sebutannya Alkitab. Alaikal kitab. Ya. Alkitab karena pakai ala. Jadi diturunkannya langsung. Karena Rasul menerima ayat dengan dua cara. Secara langsung dan juga secara tidak langsung. Kalau langsungnya, menerima secara gaibnya itu. Nah, kalau tidak langsungnya, lewat perantara Jibril. Jibril nyamar jadi manusia, terus menyampaikan secara lisan berhadapan contohnya. Itu pengertian lewat perantara tidak langsung. Karena di sini pakai ala, maka menggambarkan langsungnya. Langsung dari langit secara gaib menuju ke hati Rasul, sekali masuk langsung nempel. Langsung nempel. Nah ya, langsung nempel. Menyatu ke dalam diri beliau. Jadi Quran sudah menyatu. Menyatu secara kerohaniannya. Ya, menyatu. Ya, maka karena menyatu menjadi perilaku beliau akhirnya disebut adalah beliau tuh orangnya ibaratnya dalam diri beliau ada unsur Qur'annya. Qur'ani. Quran yang berjalan ibaratnya. Kenapa? Karena menempel kita pakai ala. Anzalna alaikal kitab. Menempel lengket. Contoh ilustrasinya. Inna sesungguhnya kami, anzalna kami menurunkan. Alaika atas mual kitab. Kitab Al-Quran maksudnya. Maka itulah ada salah satu ungkapan ini karena khuluqul Qur'ana. Jadi suatu ketika itu yang pernah saya ngutip berbagai sumber dari sejarah. Tadi Aisyah pernah ditanyai orang, ya Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Nabi itu kayak apa akhlaknya? Ini saya dialognya saya buat gampang aja ya. Gimana akhlaknya Nabi itu? Karena khuluqul Qur'an. Ya ini adalah dia siapa? Dia adalah karena khuluqu akhlaknya adalah Al-Qur'an Quran. Oh berarti Alkitab menyatu dalam diri beliau, makanya beliau ibaratnya dalam kepribadian beliau itu mengandung khuluqin azimin. Wa innaka dan sesungguhnya engkau ya Rasul la ala khuluqin azimin. Kalau berkata la itu sungguh, ala kan atas ya, apa ala itu nempel, ditempelin khuluqin azimin. Yani apa khuluqin azimin akhlak yang besar atau arti halusnya akhlak yang agung. Ini contoh ya. Jadi ada Alkitab, Quran. Quran menyatu dalam diri Rasul. Maka pribadi beliau adalah pribadi yang Qurani. Maka melahirkan sebutan khuluqin azimin. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Jadi karena Qur'annya itu ditempelkan pakai alaika, ditempelkan. Jadi beliau sudah menjiwai ajaran Al-Qur'an. Nah, sampai-sampai ini ya, sampai-sampai ini contoh beberapa ayatnya. Karena beliau itu sangat begitunya menyatu dengan Al-Qur'an dan ingin mengajak manusia juga tertarik dengan Al-Qur'an, ibarat magnet ya. Rasul pengen semuanya itu bisa tertarik kepada Quran. Ya. Dengan segala cara beliau, dengan segala cara. Sebagaimana Quran ajarkan maksudnya. Dengan segala cara. Bil hikmati, wa midhali hasanati, dengan segala cara. Nah, sampai-sampai beliau ketika berusaha mengajak orang supaya ikut menyatu dengan Quran, ternyata orangnya menolak, mengingkari sebagainya, itu beliau tidak serta-merta merasa benci, tapi merasa kasihan. Jadi beliau itu ibaratnya karena begitu kasihannya melihat mereka yang belum Islami, belum Quran itu, maka Allah menggambarkan, wahai Muhammad,
la'allaka bakhi'un nafsaka. Jadi engkau atau kamu bakhi'un nafsaka, menyiksa dirimu sendiri ya Tuhan. Sekiranya mereka tidak menjadi orang beriman. Jadi Rasul itu ya ketika melihat orang belum beriman, belum tertarik dengan Al-Quran dan diri beliau itu, belum tertarik. Itu Rasul itu apa ya sudah terbayang tentang akibat orang itu di akhirat. Apa akibatnya mereka? Nah, kalau mereka tuh nggak tertarik Quran sampai mati, tentu mati nggak bawa iman gitu. Tentu resikonya disiksa. Nah, Rasul itu membayangkan ke sana. Jadi jauh ke depan ibaratnya. Jadi rela mengorbankan ini ibaratnya. Bahwa nafsaka itu menggambarkan Muhammad itu rela. Sama-sama itu ada rela mengorbankan. Ada ke sana orang. Nah, rela mengorbankan diri demi menggantikan sisa neraka umat yang tidak beriman itu. Sampai segitunya Rasul perasaannya. Jadi sangat pengen umatnya itu atau seluruh manusia itu lengket dengan Al-Quran yang beliau bawa itu. Ini ya. Sampai Allah sindir. La'allaka baqi'un nafsaka. Boleh jadi ya, la'alla ya. Jadi bisa boleh jadi. Boleh jadi Muhammad engkau itu baqi'un, nyiksa dirimu sendiri. Rela menjadi wakil untuk apa ya menjalin hukuman gitu maksudnya. Rela. Jadi nggak tega lihat umatnya tersiksa, nggak tegaan. Sampai segitu Rasul ya, itu namanya bukti khuluqin adimin. Jadi akhlak beliau itu sangat agung adalah buktinya apa? Ya ini beliau tuh ketika melihat orang yang belum beriman, itu pertama adalah rasa kasihannya, bukan rasa bencinya. Ini contoh ya. Jadi akhlak yang mulia itu peduli kepada yang lainnya. Ya, jadi peduli kepada yang lainnya. Sama-sama beliau bakhi'un nafsaka. Menyiksa diri, rela tersiksa diri beliau, asalkan umatnya jangan sampai tersiksa. Nah, ke sana orientasinya. Ini ya, menggambarkan begitu agungnya Nabi sampai-sampai nggak tegahan kalau umatnya tersiksa. Ini contoh. Jadi karena pakai alam maka nempel Al-Quran nempel pada diri beliau. Sekarang mengenai tulisan khuluqin adimin. Ini kebetulan karena tampilannya saya mengutip dari Quran Standar Madinah, maka saya kenakan singkat ya. Tulisan khuluqin adimin sama-sama tanwin in, tapi beda kodenya, beda isyarat penulisannya. Khuluqin tanda kasroten sejajar. Ya, jenjang ya ibaratnya tidak sejajar. Ya, tidak sejajar. Benar kan ya? Kan ini ya sejajar kan ya panjangnya. Nah, digeser dikit, nggak sejajar. Jadi kalau kita barangkali di rumah masing-masing punya Quran Standar Madinah, itu ada pengkodan penulisannya. Termasuk tanwin. Contohnya akhiran in ya. Kenapa kok holkin kasrotennya sejajar kanan kiri sama panjang? Sedangkan adimin kasrotennya kok apa ya miring tidak sejajar? Jawabannya adalah kita buka catatan sebelah kanan. Karena setelah adimin kalau dibaca wasol melewati nomor ayat, adimin karena min tanwin ketemu fa membacanya tidak terang alias jadi samar, maka diberilah kode tanwinnya kasrotennya tidak disamakan atau dibedakan dengan yang sebelah kanan. Kenapa kholkin kok tanwin in-nya kasrotennya sejajar? Karena ketemu huruf-huruf yang terang. Garis biru dibaca terang karena huruf idhar misalnya, idhar. Holkin, jadi jelas. Holkin, adimin. Kenapa kin? Karena ketemu ain. Sedangkan adimin, kenapa tanwin-nya kok miring? Karena ketemu fa. Ini kalau pengen dibaca sambung, ya. Ini contoh yang akhiran in. Nah, kalau akhiran an, misalnya ajron, adiman, ajron. Kenapa fathatannya sejajar? Karena fathatannya karena ketemu hamzah sebelah kiri. Kalau pengen dibaca sambung, adiman inna gitu ya kalau kamu ya. Adiman inna ya. Jadi karena ketemu huruf idhar, karena dibaca terang, maka fathatannya sejajar kanan kiri. Sekarang domatain. Misalnya ajrun adimun. Ajrun tanda domatennya doma dikasih opi di atasnya kan opinya. Sedangkan adimun domanya double. Maksudnya apa? Beda. Kalau domatennya seperti ini ajrun, ini dibaca terang karena ketemu ain. Sedangkan adimun domanya ditulis double karena kalau dibaca sambung kata berikutnya ketemu wawu. Ya. Oh, berarti garis warna biru dibaca terang karena bertemu dengan huruf idhar. Sedangkan garis warna merah adimim ketemu fa. Adimun ketemu wawu dibaca samar karena tidak bertemu huruf idhar. Ini pengkodean tulisan di Quran Standar Madinah. Jadi sekaligus saya bahas ini karena mumpung ada contohnya langsung. Ya, ya.
Jadi Rasul Muhammad adalah wa innaka la'ala khuluqin azimin. Karena Al-Quran pakai ala apa ala? Nempel langsung di hati beliau. Nempel langsung. Karena nempel maka menyatu menjadi kepribadian yang Qur'ani. Makanya beliau tuh khuluqin azimin. Akhlaknya agung. Akhlak yang agung. Sekarang tulisan bakhiun nafsaka. Tadi kita bahas yang tulisan khuluqin azimin. Sekarang tulisan yang la'alaka bakhiun nafsaka. La'alaka boleh jadi engkau Muhammad bakhiun, menyiksa dirimu sendiri. Nah, ini kalau berbunyi harokatnya nafsaka, nafsaka. Ingat bahwa kata di Al-Quran yang harokatnya bisa berubah-ubah, perubahannya kadang-kadang doma, nafsuka, kadang-kadang fatka, nafsaka, kadang-kadang kasroh, nafsika. Nah, kapan berbunyi nafsa, nafsi, nafsu, itu dipelajari perubahan harokatnya, dipelajari tingkatan kelas paket 7. Ya, karena di ruang kelas paket 7 belajar Iqrobul Quran, mempelajari perubahan tanda baca, perubahan harokat, termasuk ini nafsaka. Kenapa nafsaya tidak nafsika, tidak nafsuka? Begitu pula contohnya wasbir nafsaka, dan bersabarlah, sabarlah dirimu. Wasbir nafsaka, dan sabarlah dirimu. Kenapa nafsaya enggak bisa? Ini adalah kata berjenis benda. Namanya isim. Namanya isim. Nah, jenisnya isim. Namanya apa? Dalam sudut pandang ilmu tingkatan 47, namanya ismul jinsi, isim jenis. Jenis apa ya? Jenis sosok maksudnya. Diri kan sosok. Maka isim jenis. Nah, isim atau kata benda bermaksud nama yang berakhiran fathah. Nah, kalau akhiran fathah sebutannya mansubun. Istilah mansubun pelajari paket 7. Apa mansubun? Sebutan lafadz yang akhirnya fathah. Mansubun. Kalau fathah itu kan istilah tajwid. Kalau mansubun istilah ilmu alatnya. Istilah ilmu i'rabnya. Misalnya nafsa. Kenapa nafsa ya? Dikarenakan sebagai objek dari fiil sebelumnya. Kenapa nafsa? Ya karena sebagai objek dari isbir. Apa isbir? Kata kerja perintah. Bersabarlah. Kan butuh objek. Sabar apanya? Sabarlah dirimu. Nah, karena kata-kata diri sebagai objek dari isbir, makanya fathah. Istilahnya objek dalam tinjauan ilmu tingkatan 47 namanya maf'ulun bihi. Karena sebagai objek dari fiil, makanya fathah. Begitu pula nafsaka yang bawah ini. Kenapa fathah ya? Karena sebagai objek. Objek dari fiil mana? Nggak ada fiilnya, nggak ada kata kerjanya, tapi ada nemu isim mustaq, isim fa'il, fa'ilun, bakiun. Oh, berarti kata di Al-Quran yang perubahan harokatnya akhir dan fathah itu ada kalanya gara-gara kata tersebut kedudukan dalam kalimatnya sebagai objek dari suatu fiil kata kerja sebelumnya atau sebagai objek dari suatu kata benda sebelumnya. Kata benda mana? Yang sebutannya mustaq. Apa mustaq? Pecahan. Istilah mustaq dipelajari ruang kelas tingkatan paket 4. Ya. Oh, berarti isim mustaq bisa beramal kayak fiil dong. Iya. Apa beramal? Berbuat. Ngapain? Merubah kata berbuat jadi fathah. Normanya doma nafsu. Gara-gara dirubah sebagai objek maka fathah. Bakiun nafsana. Ya, ini ya sama ya. Maf'ulun bihi. Objek dari fiil mana? Bukan fiil, dari isim mustaq. Jadi kesimpulan singkatnya, isim mustaq bisa beramal kayak fiil. Kata pecahan bisa berbuat kayak kata kerja. Itu artinya. Ya, makanya bakyun boleh diartikan menyiksa. Apa artinya itu? Penyiksa. Kalau berkata penyiksa, arti bahasanya menyiksa. Berarti ada kata benda yang diartikan kata kerja. Awalan mau, iya boleh. Kalau kata benda adalah jenisnya mustaq, pecahan. Kita ya, bakyun nafsaka. Tidak nafsi, tidak nafsu. Ini contoh, saya akan langsung tentang perubahan tanda bacanya sekaligus. Tadi ala. Sekarang adalah anzalna ila. Anzalna, kami menurunkan, ila kepada. Kalau kata anzalna itu ternyata kata sebenarnya pakai ila, maka bermaksud menurunkannya secara tidak langsung. Contoh, saya baca ayatnya. Inna, sesungguhnya kami. Anzalna, kami menurunkan. Ilaika kepada Muhammad. Alkitab, kitab. Kata, fa, maka alifnya dibaca doma. Kenapa doma? Karena huruf ketiganya doma. Baknya doma. But, dalnya sukun. Kenapa sukun? Karena bermaksud kata kerja perintah. Tapi kenapa kok kasroh di Al-Quran? Ini tanda wasal, tanda sambung.
fa'bud Allah. Kalau berkata fa'ubud Allah, maka sembahlah Allah. Ya, mukhlison dalam keadaan secara ikhlas. Ya, mukhlison dinalahu. Jadi mukhlison isim mustaq ini. Makanya dina. Kenapa fatkah? Objek dari mukhlison. Lahu baginya. Ya, mukhlison aslinya urutannya mukhlison dinalahu. Ya, kalau dibaca berkata mukhlison adinalahu. Kemudian jadi lakukan mukhlison lahu dina. Ya, dina diakhirkan. Nah ya, ikhlas beragama untuknya. Mukhlison adinalahu. Ikhlas beragama baginya atau untuknya. Di sini anzalna pakai ilaika kepadamu. Nah, karena ilaika maka mengandung isyarat bahwa Allah nurunkan Jibril dulu ke bumi, kemudian berjalan datar menuju Muhammad, mengarah datar menyampaikan firman Allah. Itu namanya kitabnya mengarah datar ke hadapan Rasul. Kenapa nggak datar? Karena di bawah Jibril. Jadi ya, bawah Jibril. Jadi Rasulullah menerima ayat ada kalanya cara gaib langsung masuk dalam hati. Ada kalanya lewat ucapan Jibril. Jadi Jibril dialog dengan Rasul maksudnya. Itu bedanya anzalna pakai ala. Kalau anzal pakai ala langsung nempel ke hati Rasul. Kalau anzal pakai ila, ini perantara pihak lain untuk Allah nyuruh bertemu Rasul untuk menyampaikan firman. Nah, sama di sini karena pakai ila mengarah datar. Karena ila bermaksud arah. Kalau ila bermaksud mengarah. Kalau ala bermaksud menempel. Tadi ala, anzalna ala dan anzala ila. Sekarang masalah bertobat. Yatubu alaihi dan yatubu ilaihi. Misalnya yang atas saya artikan. Yatubu dia menerima tobat. Alaihi atasnya. Dia siapa? Allah. Ini siapa? Manusia. Kalau yang bawah lain lagi. Yatubu dia bertobat. Ilahi kepadanya. Ya tubuh pelakunya dia. Dia siapa? Manusia. Ilahi kepadanya. Siapa? Allah. Oh berarti ya tubuh dua arti dong. Iya. Tergantung kata sandanya apa. Kalau ya tubuh ketemu Allah, ya tubuh menerima taubat. Kalau ya tubuh kata sandanya pakai ilah, ya tubuh artinya bertaubat. Tidak ya. Kalau ya tubuh Allah, maka pelaku ya tubuh Allah. Kalau ya tubuh ilah, pelakunya tubuh adalah manusia. Contoh dalam ayatnya. Waman dan barang siapa taba dia bertobat. Secara bahasa taba yatubu artinya kembali. Dia bertobat. Wa amila dan dia mengerjakan solihan kebaikan atau yang baik. Fa'inahu maka semuanya dia yatubu ilallahi dia bertobat kepada Allah mataban dalam kurung dengan pertobatan dalam kurung yang sebenar. Karena ini seperti kata majmu ini ya tubuh dan kata mataban sebagaimana dalam bahasa Indonesia ya sunyi senyap, gelap gelita, terang benderang. Ya tubuh mataban. Ya kalimatnya ya tubuh fiilnya matabannya adalah masdarnya. Ini contoh ya tubuh ilah berarti artinya dia bertobat kepada. Contohnya Al-Furqan 71 ya tubuh kata sana pakai ilah. Untuk yang ilah ya. Ya kalau yang Allah misalnya, faman maka barang siapa taba dia bertobat min ba'di dzulmihi dari sesudah kedolimannya, wa aslaha dan dia memperbaiki, fa innallaha maka sesungguhnya Allah yatubu alaihi dia menerima tobat atasnya. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Karena pakai ala yatubu ala maka pelakunya adalah Allah yang karena dia menerima tobat. Berarti mulai sekarang ya tubuh artinya apa ya? Tengok sebelah kiri, tengok sebelah kiri. Ada nggak kata sana benar? Nah, tengok sebelah kiri berapa jauh sama tanda wakof? Kalau nggak ada tanda wakof, sampai nomor ayat. Nah, tengok ke kiri nyari apa? Nyari Allah atau ilah. Ya, dulu ini. Kalau ada ketemu Allah, maka ya tubuh dia menerima tobat. Kalau nengok ke kiri, misal tadi ya mundur ke belakang, nengok kiri ketemu ilah, maka ya tubuh artinya dia bertobat. Ya, jadi karena cirinya ada di sebelah kirinya. Ini contoh. Bedanya yatubu ala dan yatubu ilah. Sekarang lanjutannya. Ini mendekati tampilan terakhir. Alaihi di Al-Quran dari berbagai ayat biasa berbunyi alaihi, atasnya, alaihi atasnya. Tapi ternyata di Al-Quran ada satu-satunya ayat yang tulisannya hanya doma alaihu. Ini kan ya. Ini unik, ini barang langka ini.
Kenapa? Karena cuma satu-satunya. Cuma satu katanya. Satu-satunya, cuma satu. Nah, alaihu. Nah, hu biasanya berbunyi alaihi berbagai ayat. Misalnya, yatubu alaihi, anzalna alaihi, atasnya. Sama alaihu juga sama artinya atasnya. Akan kita ungkap ya. Apa bedanya alaihi dan alaihu? Atau alaihu dan alaihi? Atau apa? Kenapa hikmahnya dirubahu yang harusnya berbunyi hi? Akan kita ungkap pada pertemuan kali ini di tampilan berikutnya. Kita bandingkan alaihu dan alaihi. Contoh langsung dua kalimatnya. Misalnya yang atas, ma'ahada alaihullah. Kalau yang bawah pelakunya mereka, ma'ahadullah alaihi. Saya baca di berkata ya, apa yang ahada dia berjanji atau dia menjanjikan alaihi atasnya, alaihu atasnya dalam kurung kepada Allah, atau dia menjanjikan Allah atasnya. Kalau yang bawah, ma'ahadu apa yang mereka janjikan kepada Allah alaihi atasnya. Oke ya. Yang baris atas ahada alaihullah, sama-sama akhirnya Allah ya, sama-sama Allah, sama-sama kata kerjanya artinya menjanjikan, sama-sama ada apa yang, tapi beda alaihu dan alaihi, dan juga beda letaknya. Kalau yang atas lafaz alaihu muncul duluan baru Allah. Kalau baris kedua Allah muncul duluan lafaznya baru alaihi. Akan kita ungkap beda spesifiknya alaihumloha dan Allah alaih. Kita buka tampilan berikut. Surat Al-Fatah. Al-Fatah ayat 10. Ada kalimat berbunyi bima atau majaya. Ma ahada alaihumloha. Sedangkan di surat Al-Ahzab berbunyi ma ahadulloha alaih. Ya, ini contoh. Ya, kita bandingkan langsung dalam satu tampilan. Nah, kelihatan dua-duanya maksudnya. Ahada alaihullah. Apa yang dia janjikan atasnya pada Allah. Kalau Bapak, ma'ahadullah alaihi. Apa yang mereka janjikan kepada Allah atasnya. Nah, ya. Yang Al-Fatah 10 pakai alaihu, hanya nama. Yang Al-Ahzab dan juga berbagai surah yang lainnya sama, pakai alaihi. Akan kita bahas yang alaihi dulu ya. Yang normal dulu alaihi kita bahas. Al-Ahzab 23, saya baca berkata. Minal ladzina rijalun. Min, kalau ketemu kata berikutnya bermaksud bentuk jamak, maka terjemahnya min dalam kurung tambah kata-kata sebagian. Contohnya, minal mu'minina, dari sebagian orang-orang yang beriman. Minal ladzina, dari sebagian orang-orang yang. Minhum, dari sebagian mereka. Minan nasi, dari sebagian manusia. Oh, berarti min, kalau ketemu kata berikutnya bermaksud bentuk jamak, maka min bermaksud jumlahnya, bukan asal usulnya. Karena min bisa artinya dari, bisa artinya dari sebagian. Di sini artinya dari sebagian karena al-mu'minina bentuk jamak. Arti bebasnya itu di antara orang beriman. Arti bebasnya ini. Kalau berkata dari sebagian orang beriman. Ada apa? Rijalun. Ada orang-orang laki-laki. Laki-laki yang mana? Yang sodaku. Yang mereka benar. Ahadullah. Apa yang mereka janjikan kepada Allah alaihi atasnya. Faminhu, maka dari sebagian mereka siapa? Ya ini, rijalun ini. Atau mu'minina ini. Man qada nahbahu, ada orang telah dia tetapkan kematiannya sama dengan mautihi, mau tahu. Wa minhum, dan sebagian mereka man yantadiru, ada orang yang menunggu-nunggu dalam kurung nunggu janji Allah kepadanya. Wa ma baddalu tabdilan, dan tidaklah mereka bisa merubah dalam kurung maksudnya tabdilan, merubah dalam kurung perubahan apapun dalam kurung janjinya itu. Mama badalu tabdilan bebasnya, dan tidaklah mereka merubah janjinya sedikit pun, nanti bebas. Nah, ini ada ya kata-kata ma'ahadullah alaihi, ya alaihi atasnya. Jadi pakai alaihi normal ya, normal alaihi, umum kayak yang lainnya, tidak berubah alaihu. Ma'adu, apa yang mereka janjikan kepada Allah alaihi atasnya. Gitu ya. Ini contoh warna biru ma'adu sampai Allah dan alaihi, ini yang kita bahas berbeda dengan alaihi. Contoh Ahzab normal lafadznya pakai alaihi.
dan letaknya di belakang setelah Allah. Ini kita bahas kenapa di belakang, bukan di depan berbunyi ma'ahadu alaihillah. Nah, seperti itu. Kita buka nanti pada tampil berikutnya. Sekarang Al-Fatah. Al-Fatah. Yang berbunyi ma'ahada alaihullah. Ma'ahada alaihullah. Alaihu. Normalnya alaihi. Nah, jadi bentuk jadi di Al-Quran alaihu. Normalnya alaihi. Kayak tadi kan ya alaihi juga. Normalnya itu. Apa hikmahnya ya? Hanya di satu ayat sajalah. Allah dalam firman-Nya berkata dengan inisial lafaz alaihu. Tidak umum kayaknya alaihi. Hikmahnya adalah karena ayat ini bermuatan bertemakan tentang baiat. Tentang baiat. Yubayi'unaka. Ini mereka berbaiat. Yubayi'unaka. Mereka berbaiat. Tentang baiat. Apa sih baiat? Definisi singkatnya berjanji setia. Sumpah setia pokoknya. Berjanji setia kepada Rasul. Jadi satu-satunya ayat yang ada lafaz alaihu yang biasanya haknya kasar berbunyi alaihi, tapi Allah rubah menjadi alaihu, cuma satu ini di ayat yang bermuatan tentang baiat. Kata semua ya, apa pentingnya sih ayat baiat sampai Allah rubah? Allah rubah kaidahnya biasanya alaihi haknya kasar, Allah rubah jadi hu, gitu ya. Maksudnya Allah bedakan pakai hu maksudnya. Apa hikmahnya Allah bedakan pakai hu ya? Sampai segitunya dibedakannya hu maksudnya. Biasa pakai hi sebagai ayat karena bermuatan ayat baiat. Apa pentingnya baiat? Nah, kita buka jawabannya untuk ungkap kenapa berbunyi hu. Tampilan berikutnya. Misalnya, ini misalnya ya misalnya. Misalnya kita normakan saja pakai alaihi. Hanya kasroh. Ini misalnya ya. Kita normakan dulu. Ahada kata kerja artinya menjanjikan. Alaihu kata sandangnya. Ala kata sandang. Misalnya ya, kita normakan hi yang berbunyi ma'ahada alaihillah. Ya, misalnya pakai ala. Alaihi ya pakai hi misalnya. Kita nggak bahas hi-nya, kita bahas ala dulu. Pakai ala. Ma'ahada alaihillah. Lalu berkata, apa yang dia janjikan atasnya kepada Allah. Kalau yang bawah, ma'ahadallaha alaihi. Apa yang dia janjikan kepada Allah atasnya. Nah, ahada kata kerja. Ala kata sandangnya. Jika kata sandangnya, yang tadi ya, ini kata sandangnya berdekatan dengan kata kerjanya. Dekat langsung ya, dekatkan langsung. Ahada ala. Ahada langsung ketemu ala. Jadi berdekatan. Contoh kata sandangnya berdekatan dengan kata kerjanya. Kalau yang baris bawah ini, ahadallaha alaihi. Contoh kata sandang berbunyi ala, berjauhan. Kenapa jauh? Karena spasi. Disisipi lafaz Allah. Kata sandang berjauhan dengan kata kerja. Ini contoh, misalnya berbunyi alaihi dulu ya. Kita bahas alanya. Nah, apa hikmahnya? Di ayat Al-Fatah, ala dulu baru Allah. Nah, selain ini tadi, Allah baru ala. Ini kita bedakan mengenai letaknya ala. Kenapa di awal? Kenapa lebih awal daripada Allah? Yang kedua, kenapa Allah dulu baru ala? Kita bahas dulu yang ala. Kata sandang berdekatan dan berjauhan. Khususnya ala. Jawabannya adalah misalnya ma'ahadallaha alaihi. Apa yang dia janjikan kepada Allah atasnya. Kata sandang berbunyi ala, letaknya berjauhan dengan kata kerja berbunyi ahada. Jika lafaz ala berjauhan dengan ahada, maka bermaksud menyandarkan dia, si orang manusia itu, si dia pelakunya ada itu, menyandarkan janjinya kepada perbuatan Allah. Ya, lagi ya. Jika lafaz ala itu berjauhan dengan ahada, ini dalam kaidah ulumul Quran di sini. Ini tingkatan paket 10 sebetulnya kaidah ini. Jika lafaz ala itu berjauhan dengan fiilnya, maka bermaksud pelakunya fiil, pelakunya yang berbunyi ahada, jadi si manusianya itu, ya kan ada kan berjanji menjanjikan, itu menyandarkan janjinya kepada perbuatan Allah. Misalnya gini, misal ucapannya, ya Allah, aku berjanji apabila engkau memberi pahala atas baiatku ya, atas kesetiaanku kepada Rasul, niscaya akan setia kepada beliau. Nih tentunya. Jadi minta dulu kepada Allah supaya bersedia memberi pahala. Ya. Jadi nunggu Allah berbuat, membuktikan bahwa bait itu berpahala. Ya Allah, aku berjanji
Maksudnya, aku berjanji setia kepada Rasul jika engkau memberi pahala atas kesetiaanku nanti itu. Jadi, kalau lafadz ahada ketemu Allah langsung, maka menurut bahwa si orang yang berjanji berbaiat tadi itu adalah kesannya minta kepada Allah pembuktian dulu, memberikan pahalanya. Kalau Allah membuktikan beri pahalanya atas kesetiaan Rasul, niscaya maka itu akan membuktikan juga setia kepada beliau. Nih ya, misalnya berbunyi, ya Allah, aku berjanji apabila engkau memberi pahala kesetiaanku kepada Rasul, niscaya aku akan setia kepada beliau. Jadi ada unsur persyaratan. Kasarnya, ya Allah, aku akan setia kepada Rasul. Tapi asalkan kau kasih aku berupa pahala loh ya, gitu katanya. Nah, ini ada satu persyaratan. Ya, jadi nunggu perbuatan Allah dulu, ya, sebelum si orang itu membuktikan kepada kesetiaan kepada Rasul. Ini kalau berjauhan, kalau ahada ketemu Allah. Jadi orangnya yang berperilaku ahada ketemu Allah langsung. Siapa? Ketemu perbuatan Allah langsung, merasakan perbuatan Allah langsung. Apa perbuatannya Allah? Memberi pahala, memberikan manfaat langsung, terasakan maksudnya. Misalnya, saya sekarang sakit. Ya Allah, saya berjanji, kalau engkau itu memberi saya kesembuhan, saya akan setia kepada Rasul. Nah itu ya. Jadi minta bukti sembuh dulu, baru bukti setia pada Rasul. Ini itu pengertiannya, fiilnya langsung ketemu lafaz Allah. Sedangkan kata sandangnya berjauh dari fiilnya. Ini kesana pemahaman lafaz. Ini kalau ala berpisah dengan ahad, berjauhan. Sekarang kebalikannya, ma'ahada alaihi, masih itu ya, kita nggak rubah dulu. Ma'ada alaihillah, apa yang dia janjikan atasnya kepada Allah. Ini contoh kata sandang berdekatan dengan kata kerja. Jika lafadz ala berdekatan ya dengan ahada, maka bermaksud si orang itu yang berbuat ahada, yang berjanji itu menyandarkan janjinya kepada perbuatan sendiri. Misalnya gini perbuatannya. Gini bunyi misalnya, ya Allah, aku berjanji apabila Rasul butuh bantuan dariku, niscaya aku akan setia kepada beliau. Jadi berjanji apa ibaratnya menawarkan diri kalau Rasul butuh saya, ya Allah, saya siap bantu Rasul. Nah, itu ya. Saya siap. Jadi ahada alaihi. Alanya dekat dengan ahada. Apa ala? Kata sandang. Jadi janjinya disandarkan kepada perbuatannya sendiri. Jadi ibaratnya tidak nuntut Allah, tapi sekedar melaporkan diri kepada Allah bahwa dirinya itu apa ya siap suatu waktu bantu Rasul. Ya Allah, aku berjanji. Apabila Rasul butuh bantuanku, niscaya aku akan setia kepada beliau. Nah, di surat Al-Fatah ini susunannya. Allah dekat dengan ahada. Di surat Al-Fatah tadi tentang baiat, Allah dekat ahada. Dekat ya. Dekat Allah dengan ahada. Ini ya, dekat ini, enggak terpisah dari ahada Allah. Teruskan lafadznya. Mengapa ya ayat tentang baiat yang harusnya normanya pakai alaihi, ahada alaihillah, dirubah menjadi alaihu? Mengapa ya ayat tentang baiat memakai lafaz alaihu tidak pakai alaihi? Kayak yang lainnya juga berbunyi alaihi. Tadi kita udah bahas mengenai Allah, kenapa didahulukan daripada Allah, karena didekatkan dengan ada. Kalau dikatakan karena Rasul menyandarkan diri kepada perbuatan sendiri. Karena kita bahas hu-nya. Apa hikmahnya pakai hu ya? Kok tetap pakai hi? Kita buka jawaban pada tampilan berikut. Jawabannya adalah ini dalam tinjauan Matul Quran tingkatan paket 10 ke atas. Masing-masing tanda baca atau harokat dalam Al-Quran itu mempunyai sifat-sifat i'robiyah. Sifat-sifat kaidah i'rob maksudnya. Yang mengandung filosofi. Apa? Harokat doma lebih kuat dibanding fathah. Harokat fathah lebih kuat dibanding kasrah. Harokat kasrah lebih kuat dibanding sukun. Dari mana status kuatnya itu? Dari pemahaman lafadz namanya itu sendiri. Marfu'un perangkat tinggi. Marfu'un. Mansubun tegas tetap. Majrurun cara jatuh.
Majzumun, dalam keadaan nggak berkutik. Ini ya. Makanya para ulama kuno dulu dalam hal bahasa Arab, mereka memberikan suatu ungkapan dari kalimat alat berbunyi, wahai manusia, secara individu perorangan, kun, jadilah kamu seorang manusia yang marfu, yang akhiran doma apa doma, berkumpul dengan orang lain, yang bersosial. Marfuan au mansuban, wala takun, dan janganlah kamu menjadi majruron, apalagi majzuman. Kun marfu'an au mansuban, wala takun majruron au majzuman. Ini kalau tidak, marfu'an paling tinggi. Yang kedua, mansuban. Yang ketiga, majruron. Yang paling bawah, majzuman. Ini ya, ini contohnya. Oh, berarti makanya dalam kaidah i'rabul Quran, fiil kata kerja yang ada cuma 3, marfu'an, mansuban, terus majzuman. Nggak ada majruron. Kenapa? Karena huruf-huruf jar tidak bisa menyeret jatuh perbuatan. Ya. Huruf jar hanya bisa menyeret isim, tidak bisa menyeret isim, tidak bisa menyeret fiil. Ya, makanya nggak ada fiil majrurun dia. Ya, contohnya. Jadi dhamma itu paling tinggi. Huruf jar kan kasroh. Jadi kasroh kalah sama fathah. Balik kasroh malah dhamma. Wah, lebih kalah lagi levelnya. Ya. Jadi, berarti ada kalanya ada isim-isim yang normalnya akhiran dhamma, atau bahkan barangkali aslinya dhamma dijarkan nggak bunyi kasroh tapi fathah. Karena begitu. Contoh misalnya, ada nama orang berbunyi Ibrahimu, akhirannya mu, Ibrahimu, doma. Nah, kita bayangkan Ibrahimu didahului lafaz ilah, ilah kan kepada Ibrahim. Harusnya berbunyi ila Ibrahimi, harusnya kasrah kan ya. Nah, tapi dalam keadaan i'rab ya, Ibrahimu karena ada ilah jadi fathah Ibrahim. Ini ya, Ibrahim. Ini contoh ya. Oh, berarti ada berapa isim yang tidak bisa direndahkan oleh jar, nggak bisa dikasrohkan. Derajatnya tetap tinggi, perubahannya fathah, tidak bisa kasroh. Ini contoh aja ya, contoh. Ada isim bisa dikasrohkan oleh jar, ibaratnya kasroh melawan fathah, kasrohnya fathah jadi kasroh, ya. Kasroh melawan doma jadi kasroh, tapi ada juga isim yang akhiran doma tetap doma, waktu itu fathah. Ini contohnya. Ya. Contoh yang paling nyata yang kita dengar berbagai ayatnya. Ada kata min qobli, lamnya kasroh. Ada kata min qoblu, lamnya doma. Benar kan ya? Ya. Begitu pula ada kata min ba'di, dalnya kasroh. Ada kata min ba'du, dalnya doma. Nah, ini kan ya? Benar kan ya? Jadi Ustadz, apakah lafadz qobla itu kalau di jar selalu qobli? Oh, enggak. Ada tetap doma, karena dia statusnya kuat. Jadi maksudnya kalau nemu kata min qoblu, kenapa lu ya kok nggak li ya? Jawabannya karena qoblu kuat dia. Kuat. Nah, karena doma itu kuat, makanya irobnya bukan marfuun kalau qoblu, mabniun. Mabniun ala domin. Ya. Ayo yang merasa anggota kelas paket 7. Min qoblu, tahu irobnya. Apa qoblu? Lu itu bukan marfuun, mabniun. Apa? Tetap karena begitu kuatnya doma sama-sama nggak bisa dikasrohkan. Nah, ya qobli. Ini hanya doma kuat. Lah kalau qobli Ustadz, qobli lu-nya kasroh. Nah, kalau qobli karena dia dari qobla, asalnya qobla. Nah, dari qobla. Qobla gara-gara ada huruf jar jadi qobli perubahannya. Oh, berarti kalau qoblu memang aslinya qoblu. Bukan dari qobla. Tapi kalau qobli berasal dari qabla. Ini contoh ya hikmahnya. Jadi ada kalanya huruf jar tidak bisa merubah atau status harokatnya doma, fathah, kasroh, sukun itu kalau tidak doma paling tinggi. Nomor 2 adalah fathah, nomor 3 adalah kasroh, yang terakhir adalah sukun. Doma tinggi. Ya. Lebih kuat. Ya, doma itu harokat lebih kuat. Karena harokat doma adalah lebih kuat daripada kasroh, jadi nggak berbunyi alaihi ya, nggak bunyi tapi maka di ayat Al-Fatah 10
lafadz hu alaihu bermaksud kepada sangat kuatnya. Ini dalam berbagai ulama mufassir menunjukkan seperti ini, sangat kuatnya. Karena harokat doma itu lebih kuat dibanding kasrah, maka tetap berbunyi hu alaihu itu bermaksud kepada sangat kuatnya. Kuat apanya? Kuatnya 5 hal muatan kandungan pemahaman ayat ini. 5 hal yang terdalam dalam pembaiatan. Apa saja 5 hal ini? Ini contohnya, saya penggal dari garis-garisnya. Yang pertama, hal pertama adalah dari ada gangguan sinyal tempat saya. Innaladina yubayyunaka. Itu hal pertama. Hal kedua adalah innama yubayyunallaha. Hal yang ketiga adalah yadullahi fawqa aydihim. Hal keempat adalah faman nakatha fa inama yankutu ala nafsihi. Hal yang kelima adalah waman aufa bima adalillah wa sayutihi ajron adiman. Ada 5 hal, 5 poin. 5 poin yang sangat menguatkan dalam hal pembaiatan. Sekarang kita rinci untuk mengungkap kenapa alaihi. Yang pertama, ini dulu ya, inaladina. Ada gangguan sebentar ya. Innaladina, sesungguhnya orang-orang yang yubayyunaka, mereka yang berbaiat, berjanji setia kepada Muhammad, innama sesungguhnya lah, sesungguhnya hanyalah yubayyunallaha. Mereka itu berbaiat dan setia kepada Allah. Gitu. Di sini ada isyarat. Yubayyunaka, misalnya saya rubah ayatnya. Yubayyunaka kama yubayyunallaha. Muhammad, mereka itu kalau berbaiat kepadamu itu kama sebagaimana seperti ya, sebagaimana mereka seperti berbaiat kepada Allah juga. Nah, kalau kata ayatnya itu saya pakai kama, yubayyunaka kama yubayyunallaha. Mereka berbaiat kepadamu itu sama saja seperti mereka berbaiat kepada Allah. Kalau pakai kama bermaksud perbandingan. Sedangkan ayatnya pakai innama. Innama bermaksud pembuktian. Muhammad yubayyunaka, mereka itu berbaiat kepadamu. Innama, sesungguhnya lah. Yubayyinullah, mereka itu membuktikan bahwa mereka itu berjanji setia juga berbaiat kepada Allah. Ini ya. Kalau pakai kama, kesannya bahwa barang siapa setia Rasul, barang siapa setia Rasul, itu status kesetiaannya itu kama, seperti setianya dia itu kepada Allah. Jadi kesannya membandingkan jadi sama. Barang siapa setia baiat kepada Rasul, itu kadar setianya kama, seperti apa yang sama dengan setianya dia kepada Allah. Jadi membandingkan kalau pakai kama. Kalau pakai inna, bermaksud membuktikan. Maksudnya apa? Barang siapa setiap bait pada Rasul, itu hakikatnya pengen buktikan diri bahwa orang itu pengen setia kepada Allah. Ini pembuktiannya itu lewat dengan bukti secara fisik setia kepada Rasul. Ini ya. Jadi kalau pakai innama, pembuktian. Jadi barang siapa setia pada Rasul, itu suatu bukti bagi orang itu bahwa dia itu setia kepada Allah. Jadi bukti ya. Jadi ibaratnya barang siapa cinta Allah maka cintai Rasul, gitu misalnya maksudnya. Sama di sini yang atas ini. Kalau pakai kama bermaksud membandingkan barang siapa setia kepada Muhammad maka setianya itu kadarnya sama seperti setianya orang itu kepada Allah. Jadi kesannya Muhammad dan Allah itu dosa berbeda yang dan dibanding-bandingkan. Sedangkan yang bawah ini kalau pakai ina nggak dibandingkan tapi menjadi perantara pembuktian penyaluran. Jadi barang siapa pengen berbaiat kepada Allah maka secara prakteknya harus bukti berwujud berbaiat kepada Rasul Muhammad karena pakai innama ya. Innama pembuktian. Kalau kama perbandingan. Ayatnya nggak pakai kama tapi pakai innama. Ini contoh satu. Ini hal yang satu yang dua hal memberatkan. Mereka berbaiat kepadamu. Yang kedua sebagai pembuktian mereka berbaiat kepada Allah karena pembuktian. Berikutnya, yadullahi fauqa aydihim, kalau perkata tangan Allah di atas tangan mereka. Karena fauqa maka itu tidak menempel. Coba suruh pakai ala. Yadullahi ala aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Kalau ala kan nempel. Karena pakai fauqa berarti apa? Berjarak, tidak nempel. Yadullahi fauqa aydihim. Ini contohnya kalau fauqa tidak menempel. Kalau ala nempel. Ayatnya pakai fauqa. Ya, pakai fauqa. Oh, berarti hikmahnya bahwa
barang siapa secara fisik bersalaman dengan Nabi berbaiat, itu hakikatnya ya, salaman orang itu ibaratnya Allah pegang. Allah pegang. Nah, ke sana hikmahnya. Berarti barang siapa mengkhianati Rasul, sama saja. Mengkhianati Tuhan Allah, sama saja. Kenapa? Karena Allah fauqah. Fauqah. Jadi semua tangan-tangannya para sahabat yang bersalaman dengan Nabi berbaiat, hakikatnya adalah semuanya Allah pegang. Ini ya, Allah pegang semuanya itu. Maksudnya, hakikatnya kepada Allah mereka berjanjinya. Hakikatnya. Makanya fauqah. Ya, fauqah. Nah, jadi secara fisik mereka ala nempel dengan tangan Rasul. Hakikatnya enggak. Tangan mereka ibaratnya ke langit bersama Allah, ke langit sana tangan, ke langit berjanji setia. Kesannya filosofinya karena fauqah, di atas jauh, jauh. Ini karena fauqah tidak menempel. Ini ya. Ini hal matan ketiga. Yadullahi fauqa aydihim. Kemudian hal yang keempat. Faman nakasa fa inama yanqusu ala nafsihi. Maka barang siapa nakasa melanggar baiat, fa inama maka sembunyalah atau hanyalah akibatnya ia melanggar, berarti itu alamsi atas akibat dalam kurung buruk akan menimpa atas dirinya sendiri. Pakai ala loh ya. Apa ala? Nempel. Nih saya rubah. Yang kusu ila nafsihi. Barang siapa melanggar bayatnya, akibat pelanggarnya Allah kasih suatu kejadian yang menimpa dirinya. Kalau pakai ila, menimpanya mengarah kepadanya. Kalau pakai ala, karena nempel, ya kena langsung, nempel kena. Ya. Kalau yankusu ila nafsihi, kalau pakai ila mengarah. Kalau yankusu ala nafsihi, kalau pakai ala mengena nempel. Jadi akibatnya langsung nempel orang itu, langsung nempel. Nah, jadi enggak ibaratnya enggak salah sasaran, langsung nempel orang itu akibat itu. Ini ya contoh ya, ila kepada bermaksud mengarah, ala atas bermaksud nempel. Nah, nempel berarti kena ya, terasa di kulit kena ibaratnya. Ini contoh ya, yang kusu ala nafsi. Ini hal yang keempat, bermuatan melanggar janji akibatnya kan kena hal buruk yang menempel langsung. Terus hal yang kelima, waman aufa dan barang siapa, ini kebalikannya ini hal positif ini, barang siapa memenuhi alias menepati bima dalillah, apa yang dia janjikan atasnya kepada Allah, apa hasil positifnya fasayu'tihi, maka dia akan memberinya ajrun adiman, pahala yang besar. Ini hal yang kelima. Maka disimpulkan ayat 10 ini adalah, kita bahas dulu lafadznya. Bunyi lafadz hu, aslinya apa? Alaihi. Kenapa dirubah hu ya? Ini hikmahnya. Bunyi lafadz hu, maksudnya hikmahnya berbunyi hu, itu supaya ketika dipertemukan dengan lafadz lam jalalah ini yang tebalu, disyaratkan kepada litarhim misalnya. Apa? Untuk menyatukan bunyi agar lebih berbobot pelafatannya. Alaihumullah. Nah, ya. Kalau hanya kasrah, maka lam jalal ringan. Alaihillah, lahnya ringan. Ini supaya berbobot. Alaihumullah. Sebagaimana bobotnya 5 hal dalam pembaiatannya itu. Nah, ini hikmahnya ya. Jadi para fasir memberi pemahaman bahwa dengan dirubahnya him jadi hu, supaya litarhim ketika dibaca berbobot, tebalnya berlipat-lipat ibaratnya. Berbobotnya pelafatan menggambarkan berbobotnya 5 hal dalam baiat di ayat itu. Apa saja 5 halnya? Yang pertama adalah innalladzina, maaf ya kecil ya karena 1 5 langsung sekaligus. Innalladzina yubayyunaka, yakni kuatnya janji setia mereka kepada Rasul. Yang kedua, innama yubayyunallaha, sesungguhnya janji setia kepada Rasul hakikatnya kepada Allah. Yang ketiga, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah jauh di atas tangan mereka. Yang keempat, bobotnya yang kustu ala nafsi, beratnya akibat pelanggaran janji, akan lengket akibatnya nempel diri sendiri. Yang terakhir, poin kelima, hal bobotnya fasayu'tihi ajrun adiman, besarnya pahala jika berjanji setia kepada Rasul. Nah, ini ya. Jadi dari awal inaladina sampai akhir itu bermuatan spesifik bobotnya ini. Nah, itulah hikmahnya pakai alaihu. Alaihumullah. Apa? Karena ahada, ada fi'il ahada. Ahada menjanjikan.
Jadi menjanjikan berbaik 5 hal. Poin itu. Alaihumullah. Dari sini sekarang kita mengenal bahwa adanya lafadz alaihi dirubah. Jadi alaihu ternyata bermuatan hubungan dengan pemahaman ayatnya yang bertemakan tentang baiat jins setia yang bermuatan 5 hal yang berbobot di ayat tersebut. Jadi normalnya alaihi, tapi ini berbunyi lafadznya alaihi. Demikian contoh singkat beberapa lafadz di Al-Quran yang ada kata-kata ala dan juga tadi saya contohkan sehubungan dengan berbagai ayat atau berbagai lafadz ala dengan ila, ala dengan fauqa dan sebagainya. Sebelum diakhiri, barangkali Pak Ketua Kelas membacakan, ada yang bertanya, boleh silakan dibacakan pertanyaannya langsung di layar ini. Ya, ini saya lihat belum ada yang tanya secara tertulis, Ustaz. Mungkin langsung, Ustaz. Ini barangkali anggota yang masuk ruang kelas tematik ini tentang lafadz ala ingin tanyakan dari, dan kesimpulannya saya mengajak ke surah Al-Fatah yang ada keunikan lafadz alaihu. Silakan boleh bertanya mumpung ruang kelasnya belum diakhiri. Ditanyakan untuk materi hari ini tentang mengenal lafadz ala di Al-Quran yang arti aslinya atas, entah ala sebagai kata sedang maupun ala dibandingkan dengan ila maupun alaihi berubah menjadi alaihi. Kalau tidak ada, saya tanya, Ustaz. Boleh silakan Pak Ketua Kelas bertanya. Ya, jadi apa tadi kaidah, kalau boleh dikatakan kaidah alaihu itu tidak ada kaidahnya ya, Ustaz? Seperti Benar. hal yang lain. Ya, benar ya. Tidak ada. Itulah yang membuat para ulama-ulama bahasa kuno dulu dan mufasir itu mengungkap, jadi tahu kenapa cuma satu ya, ini barang langka ini. Hanya di ayat ini sajalah berbunyi alaihu, ini apa ya? Nah ini betul. Jadi ibaratnya sesuatu yang menyalahi kaidah nggak umum, maka menjadi perhatian akhir untuk apa ya, dicari tahu. Nah ternyata dari hasil penelitian risetnya para mufasir kuno terungkaplah bahwa dengan dirubahnya hu, tinjuan pertama ilmu kiroat litarhim, supaya tebal bacanya. Dengan dibaca tebal, sebab berbobot. Karena lam jalalah dibaca tebal kalau huruf sebelumnya itu doma atau fathah. Tapi kalau alaihi kasrah, maka ringan, tipis. Nah, ini hikmah dari tinjauan qiraat. Bal tarhim dihubungkan dengan tebal kan bobot. Nah, tebal apanya matanya ini ya? Diungkap akhirnya. Oh, tebal ibarat apa, surat perjanjian bait itu ibaratnya berlembar-lembar ya. Nah, itu ya. Berlapis-lapis ya lembarannya itu 5 hal. 5 bobot. Kalau spesifiknya seperti itu. Ini betul. Jadi secara kaidah ini kalau maaf ya secara kasar salah ini, salah. Ini salah karena nggak umum. Nah, itulah berhubung Quran nggak boleh disalahkan. Maka mencari tahu para imam bahasa untuk mengungkap. Nah, ini ya dari alaihu. Nah sekarang tinjauan qiraat. Ustaz, apakah boleh misalnya ada suatu ayat bunyinya alaihi, saya baca alaihu apa boleh? Boleh. Kalau ada dasar kepada ilmu qiraatnya boleh. Karena yang masa pelajari dan qiraat para qori itu ada suatu lagu dari riwayat apa namanya misalnya yang alaihim, baca alaihum boleh karena tuntutan apa pakemnya itu boleh, kalau dasar riwayatnya boleh. Yang nggak boleh adalah kita merubah sama kita sendiri, tidak bersanad dengan riwayatnya, itu yang tidak boleh. Ada itu alaihim, baca alaihim boleh. Al-Fatihah surat dan anta alaihim, baca alaihim boleh selama niat bacanya bermaksud tadi itu kepada dasar ilmu qiraatnya. Qiraat bacaan dari riwayat siapa ya? Ini contohnya. Ada dasar riwayatnya baru boleh. Yang nggak boleh adalah tidak berdasarkan riwayat. Riwayat bacaan maksudnya. Jadi alaihi, alaihim boleh dibaca alaihim boleh. Kalau bermaksud tuntutan dari bacaan riwayat tersebut boleh. Nah, jadi tidak semuanya kita, tapi semaunya kaidah riwayatnya. Tapi khusus di ayat ini tetap alaihu. Jangan lagi dirubah jadi alaihi, malah nggak boleh, malah nggak boleh mundur alaihi. Udah dipakemkan dari hu, dirubah balik alaihi nggak boleh. Kalau alaihi dibaca alaihi boleh, kalau sudah alaihu jangan dimundur lagi alaihi dirubah alaihi, malah nggak boleh.
Nah, ya, ini singkat tentang mengenal lafaz ala di Al-Quran. Demikian materi hari ini. Insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan mendatang di materi pembukaan yang lainnya. Kita sama-sama dengan doa ketua majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Enggak foto Hasilon. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya Pak Ketua ya. Dari saya terima kasih. Ya, sama Ustaz. Kita tutup kelasnya ya karena sudah malam.